Awak demi apa lah nampu hujan bagi kau. Lah merepotkan pula kami ini, Pak. Ada tawar lah macam. Jadi Satu aja. mencapai siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi ini dapat bertemu muka langsung dengan salah seorang pengurus Masjid Agung di Rokan Hulu, yaitu Pak Ustadz Abu Rizal. Ya. Kita bersalawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama-tama kami minta maaf Pak Ustadz. Ya. Kami sudah mengganggu Pak Ustadz, dan juga kita bilang Pak Ustadz dengan berpakaian mungkin kurang sesuai dengan kondisi masjid. Dah pas nih, Pak. Dah pas. So itu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan Pak Ustadz yang bisa bertemu langsung dengan kami. Kami adalah rombongan dari Masjid Baitul Salam Air Tawar Barat di Padang. Masjid kita yang di Padang itu berdekatan betul dengan Universitas Negeri Padang. Itu letaknya di pagar. Iya. Di pagar, sebelah pagar masjid UNP itu. Sehingga jemaah kami pada umumnya mahasiswa. Yang orang tua ini sedikit pun, paling hanya sampai satu baris sebelum mahasiswa. Tapi selama pandemi ini memang masih agak sepi. Kayak di sini mungkin itu juga ya. Terasa. Jadi kedatangan kami di sini memang yang pertama silaturahmi. Yang kedua kami ingin semacam studi banding ya. Kira-kira apa yang bisa kami ambil dari sini. Bagaimana seperti kondisi fisik, manajemen dan sebagainya. Jadi kami harapkan informasi dari Pak Ustaz. Perlu juga sejarah. Iya, semuanya apa yang mau sampai ada masjid semegah ini. Ya, silakan Pak Ustaz. Baik Bapak-bapak sekalian, dari masjid apa tadi? Baitul Salam. Baitul Salam Air Tawar Barat Padang. Terima kasih kami ucapkan atas nama pengurus Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu, di mana Bapak-bapak sekalian dari pengurus masjid sudah memilih pilihannya untuk pertama sekali studi banding dan juga wisata religi di Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu. Inilah Pak keadaan masjid kita ini, masjid ya bolehlah katakan masjid kebanggaan kita umat Islam. Masjid kita ini mulai peletakan batu pertamanya 2008, hanya dengan memakan waktu setahun 8 bulan, masjid ini jadi. Masjid ini dibangun murni dari APBD Kabupaten Rokan Hulu ini. Begitu semangatnya Bupati kami waktu itu, Bapak Dr. Andrus Haji Ahmad MSI. Beliau orang yang begitu fanatik agama, jadi sehingga dia membangun masjid ini. Padahal ini hutan, Pak, hutan semuanya. Jadi nanti Bapak akan saya perlihatkan nanti konsep pembangunan masjid kita ini bagaimana dan apa latar belakang dibangun masjid kita ini, karena di komplek Pemda. Ada istilah Pak Bupati waktu itu, Tigo Tungku Sejorangan. Tigo. Jadi nanti Bapak dari atas menara bisa melihat nanti. Ada kantor bupati, ada masjid, ada LKA. Yang ngurus apa adat istiadat, ada LKA-nya, Lembaga Kerapatan Adat. Nanti dari menara kita bisa lihat Pak, pas Tiga Tungku Sejorangan. Keagamaan inilah masjid ini. Jadi adat, agama, pemerintahan. Kalau sudah tiga ini sudah bersatu, apapun yang kita inginkan Pak, tetap akan tercapai. Itulah konsep beliau. Nanti dari atas menara kita tengokkan sama Bapak. Nampak seperti inilah dia nanti. Dengan jarak Ketiga. Apapun yang dimasak sini kata Pak Ahmad itu akan masak dia. Kalau sudah yang tiga ini bersatu. Itulah konsep beliau. Makanya dibangunlah masjid ini. Jadi masjid kita ini Pak, fungsinya selain daripada untuk pegawai-pegawai Pemda, kami dulu diwajibkan Pak untuk sholat zuhur dan asar ke sini. Kegiatan-kegiatan masjid ini banyak sekali Pak. Nanti Bapak bisa menengok mana yang bisa Bapak bawa pulang, bisa dicontoh di sana. Nanti program kami itu Bapak bisa lihat. Saya ajak nanti Bapak menonton profilnya, sejarahnya. Ya, bagaimana sebenarnya masjid kita ini. Dan alhamdulillah Pak, masjid kita ini setiap hari dikunjungi orang Pak. Ramai sekali. Terutama sekali pada waktu hari Sabtu dan Minggu. Itu yang paling ramai.
Walaupun dalam situasi dan kondisi kita dalam pandemi COVID-19 ini, orang tidak peduli lagi, Pak. Dari mana-mana datang, ya. Alhamdulillah menjelang puasa ini banyak yang datang, Pak. Tadi malam ada yang telepon saya dari Lubuk Alung. Lubuk Alung hari Kamis ini, Pak. Hari Rabu. Kamis orang libur. Ya, hari Isra Mi'raj kan. Ya, hari Rabu. Mereka sore datang sini dan kita inap di bawah tempat Bapak nginap tadi malam. Besok paginya mereka minta tausiah. Jadi Pak, kita protap cara kita menyambut tamu di sini, Pak. Kami pakai konsep mungkin satu-satunya di Indonesia ini di sinilah, Pak, yang ada dari penuturan para jemaah yang berkunjung di sini. Ada jemaah kita yang sudah pernah berkunjung ke Masjid Aceh. Ada yang sudah berkunjung ke Masjid Kubah Mas, Depok, dan itu masih di bawah kita tuh, Pak. Kita kalahkan itu. Masjid Kubah Mas itu kita kalah. Ini yang nomor 1 di Indonesia, Pak. Kita ketika 3 bidangnya kita juara, Pak. Imarohnya, idarohnya, semuanya kita juara. Karena fasilitas kita lengkap, Pak. Mobil operasional kita aja 4 di situ, Pak. Pak bisa lihat ada ambulannya, ya. Ada mobil operasionalnya, ada busnya 2 di situ, Pak. Tidak kita sewakan. Kalau jemaah ada yang punya hajat, silakan. Tapi pakai supir kita, isi minyaknya, selesai. Begitulah pelayanan kita terhadap masyarakat, Pak. Misalnya ada warga di sini ingin pergi ke Padang. Boleh. Pakai supirnya, supir dari Islami ini, belikan minyak. isikan aja minyaknya. Tidak pakai catiran. Demikian juga ambulan. Mau diantar kemana, silakan. Pakai supir kita, isikan minyaknya. Ya tentu tanggung jawab kita makan minum supir itu, rokoknya itu udah otomatis itu, Pak, kan itu, Pak. Tapi kalau apanya enggak kita mintakan, enggak kita tetapkan. Kalau mau ngasih silakan. Enggak ada doa nolak rezeki kan? Iya. Kemudian keistimewaan masjid kita ini, setiap tamu yang masuk, Pak, terutama sekali kata pimpinan kami kan ketua umumnya Pak Sekda, Pak Sekretaris Daerah. Jadi Pak, setiap tamu yang masuk itu di atas 10 orang atau bersifat rombongan, itu kami sambut mengadakan silaturahmi di sini loh, Pak. Silaturahmi di sini ada sepatah kata dari yang datang, ya, ada sepatah kata dari kami, dari saya, Pak. Kemudian langsung saya berikan tausiah, ceramah agama, supaya mereka bukan hanya melihat bangunan masjid aja mereka datang sini, ada daya tariknya. Mereka kita bekali dengan tausiah. Mereka bangga, Pak. Sejak saya buat program itu, orang banyak berkunjung di sini, Pak. Karena mereka ingin juga mendengar tausiah. Seperti yang dari Lubuk Alung tadi malam telepon saya, ada tausiahnya, Pak Ustaz. Ada, saya bilang. Oh iyalah Pak, kami itu yang kami harapkan katanya, bukan sekadar berkunjung aja. Jadi alhamdulillah. Setelah itu Bapak, barulah kami ajak orang tuh keliling, ya, keliling menengok ruangan VIP, ruangan ketua umum, ruangan rapat. Nanti Bapak juga bisa melihat piala kita juara 1 tingkat nasional itu. Saya ajak nanti Bapak keliling, ajak nanti menengok profil sejarah video masjid kita ini, mulai peletakan batu pertama sampai kita juara nasional. Habis itu nanti bawa keliling lagi ke ruang convention hall, ruang aula samping Bapak itu. Terus nanti kami bawa ke menara 99 meter ketinggiannya. Kenapa 99 meter konsepnya? Karena ini Asmaul Husna, Pak. Jadi masjid ini semuanya ada simbol-simbolnya, Pak. Ini kan ada. Nanti Bapak semuanya terbuka nanti rahasianya. Apa nanti? Nama-nama pintunya aja, nama-nama sahabat Nabi, nama istri Nabi. Nama sahabat yang berempat, tuh ada punya makna tersendiri. Jadi masjid ini penuh dengan konsep, Pak. Menara yang 4 itu 66,66 karena isi ayat Al-Quran kan 6.666 ayat. Jadi semuanya ada konsepnya, Pak. Begitu hebatnya masjidnya. Jadi berbeda dengan masjid lain. Dan masjid kita ini, Pak, ini perpaduan antara masjid Mekah dan Madinah. Karena Pak Bupati terdahulu itu dia paling suka dia pergi umroh, Pak. Umroh terus ya. Mungkin 2 kali setahun ada, bahkan lebih, Pak. Begitulah. Dan ini konsepnya dia yang beri konsepnya, di yang lainnya itu tukang buat gambarnya aja. Konsultannya itu. Konsultan dari mana? Konsultannya dari Jakarta semua, Pak.
Pelaksananya PT Total Total. Persada. Total Persada. Itu pelaksananya. Itu memang orang tuh luar biasa, Pak. Cepat memang. Makanya setahun 8 bulan selesai ini. Selesai, Pak. Kami aja heran menengoknya kan. Bisa tembus. Dia menghabiskan dana 550 miliar nih, Pak. Di luar menara. Menara itu kan setahun setelah ini baru pula dibangun. Atau kita tidak terpantau entah berapa pula anggarannya kan. Yang jelas inilah Pak, menghabiskan dana 550 miliar. Untuk semuanya, untuk bangunan ya. Bangunan utamanya. Bangunan utamanya. Belum termasuk. Iya, belum termasuk menara, kan? belum. Begitulah. Apa kita ini, masjid kita ini. Dan masjid kita ini Pak, ini bisa menampung 11.000 jemaah. Di bawah, atas, kiri dan kanan, belakang. 11.000. Bisa 11.000 jemaah Pak. Ini satu ini 120 nih Pak. Tapi untuk satu-satu ini kalau kita rapatkan lagi kan tentu lebih. Iya. Ini dua ini kan bisa untuk bertiga nih. Ya. Itu Pak, kalau hari raya kita buat seperti itu. Jadi 11 masjid yang ada di kota Pasungerani ini bergabung sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha-nya Pak. Jadi iya. Ya. Sehingga nampak persatuan umat Islam tuh. Orang-orang non-muslim tentu takut melihat kompak kita. Iya seperti Mekah Pak. Memutih gitu. Dianjurkan memakai jubah putih. Pakai jubah putih. Jadi nanti Bapak bisa tengok nanti. Bisa saya ajak nanti nengok profilnya. Itulah program kita. Dan Bapak nanti bisa meniru juga di sana. Pertama program kita di sini. Jadi karena COVID ini terhenti Pak. Pertama ada pengajiannya juga setiap malam Kamis. Kita datangkan ustaz-ustaz dari Pekanbaru. Yang profesor, doktor semua kan. Abdul Somad itu biar Bapak tahu dia populernya dari sini Pak. Populernya dari sini. Mulai dari 2006 sampai 2010 sampai 2016 di sini dia Pak. Sekali sebulan mengisi pengajian. Dia bidang hadis tuh Pak. Kajian hadis dia tuh. Dia populernya dari sini. Masuk TV pertamanya dari sini. Dengar Bapak ceramah dia tuh. Saya masuk TV pertamanya karena kita punya TV juga Pak. Punya TV Madani yang pemancar TV maksudnya. Iya, kita punya TV. Enggak, kita punya TV sendiri, cuma TV lokal. Artinya bisa TV Madani namanya. TV Madani Islamic Center kan dulu. Kan kita punya radio juga, Pak. Jadi pancar luaskan orang tahu semua, Pak. FM ya. Khusus untuk Rokanhulu ini aja. Dan TV ini juga, Pak, TV kabel. TV kabel yang dialirkan ke rumah-rumah. Nampak orang, Pak, orang. Kalau di sekitar kota ini ada 4.000 pemirsa lah. Dan 4 kecamatan ini orang bisa memantau, Pak. Bahkan sekarang ini dah sampai 16 kecamatan ini. Bagi yang sudah masuk TV kabelnya bisa langsung. Ada channelnya di sini. Tapi saya lupa entah channel berapa. Nah, langsung bisa, Pak, di Rokanhulu. Dilihat oleh masyarakat Rokanhulu. Jadi orang kalau ada yang bertamu bisa kami liput. Orang tahu semua tamu dari sini, tamu dari sini. Begitulah. Masa apa kita nih, masjid kita ini. Jadi masyarakat bisa tahu ya dari mana tamu kita, ya bagaimana keadaannya, orang bisa tahu. Jadi lengkap fasilitas masjid kita. Punya TV lokal sendiri, punya radio sendiri, ya. Nanti saya tengokkan Bapak apanya tempat ruangannya. Ini pagi ini mungkin belum ada yang buka, Pak, karena kami jam dinas kami kan jam 7.30. Nah, ini yang pengelola ini pada umumnya PNS nih atau gimana? Iya benar sekali, Pak. Masjid ini, Pak, pengelolanya ya PNS karena ini masjid pemerintah, Pak. Masjid pemerintah maksud saya mulai dari pengurusnya, Pak. Pengurusnya ketua umumnya Pak Sekda, sekretaris umumnya Kabak Kesra atasan saya. Saya juga, Pak, kerja di bagian Kesra. Di Kesra, Pak. Di Kesra saya bagian inilah, Pak, bagian masjid ini. Di saya tidak ada apanya. Saya juga diperbantukan di sini. Jadi saya tugas rangkap, saya bagian Kesra. Kemudian saya juga ditunjuk di-SK-kan oleh Pak Ketua Umum, Pak Sekda sebagai Ketua Koordinator Bagian Pelayanan Informasi dan Pemandu Tamu. Jadi saya ada punya anggota 6 orang, Pak. Jadi kalau ada tamu ramai, ya kamilah yang mandunya. Cara silaturahmi, nanti saya suruh anggota saya bawa keliling. Nah, kalau tamu yang banyak, saya juga ikut, Pak. Saya ikut juga bawa tamu itu. Nah, inilah. Mulai dari ketua umumnya, sekretaris umumnya, seluruhnya, Pak. Asisten 1 sampai 3 itu wakil ketuanya, Pak. Wakil ketua
ngurus masjid ini. Kemudian sampai ke CS-nya itu kan kita digaji, Pak. Banyak yang honor, Pak. Rata-rata honor kontrak. Mulai dari CS-nya, MC-nya, semuanya. Itu sebagian, Pak, kita tumbangkan ke sekretaris daerah. Misalnya macam pemandu saya tadi, itu kan SK-nya dari kantor bupati. Yang di Setariat dari kantor bupati. Kemudian yang CS ini, Pak, ada yang dari CK, Dinas Cipta Karya, ada yang dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi hampir, kalau CS-nya, Pak, hampir 60 orang lah. Dan mereka punya SIP, dan mereka punya tanggung jawab tersendiri. Umpamanya, iya, digaji, Pak. Digaji Pemda. Seperti PNS lah digaji, mereka itu setiap tanggal 1 keluar gajinya lewat ATM kan. Kemudian kan kontraknya sekali sebulan, setiap Januari tekan kontrak setahun. Nanti diperpanjang lagi. Kalau nasib mereka baik, kalau ada pengangkatan tentu ini dulu diutamakan, iya, dan masuk tuh, Pak. Begitulah. Dan mereka kerja memang, Pak, serius. Dan mereka punya tanggung jawab. Mamanya ruangan ini 1 orang nih, Pak. 1 orang laki-laki. Oh, ruangan perempuan pula. Pakai vakum membersihkan ini, Pak. Nanti sebentar lagi Bapak bisa lihat. Kemudian yang sebelah ini 1 orang penanggung jawab, Pak. Dari sudut sana ke sudut sini 1 orang, dari sudut sini ke sudut sana 1 orang, di sini 1 orang. Jadi kamar mandi gitu juga, kamar mandi 1 orang, setiap kamar mandi 1 orang. Jadi ada penanggung jawabnya. Dan mereka punya 2 shift, Pak. Shift pagi, shift sore. Nanti yang pagi ini sampai zuhur. Nanti habis zuhur sampai jam 8 malam, sampai jam 8 malam, Pak, ada pula. Habis isya lah, habis sholat isya, ada pula. Kemudian istirahat kan gitu. Jadi ada, Pak, penanggung jawab ruangan-ruangan kan itu ada. Mungkin seluruhnya personel mungkin lebih 100 orang ya? Lebih, Pak, lebih. Lebih 100 orang. Kalau dengan sekretariatnya, ya, sekretariatnya nanti saya tengok kan, Bapak, ada ruang rapat di sekretariat. Sebenarnya banyak ruangan-ruangan di atas sana lagi, tapi sekarang ini kan AC-nya rusak, Pak. Ada ruangan teater. Sebenarnya untuk nonton itu, Pak, nonton profil masjid, teater kayak bioskop, 3 tingkat, Pak. Kemudian ada pakai mic model DPR tuh. Yang gini tuh. Ya, kayak orang rapat lah, Pak. Memang ruangannya standar nasional semua, Pak. Luar biasa memang. Tidak pernah kita melihat ruangan seperti itu. Begitulah konsepnya. Jadi bagus sekali, Pak. Karena ya pimpinan kita terdahulu itu dia nggak mau tanggung-tanggung membangun, Pak. Nggak ada dibuat di sini, ya. Dia mencontoh dari luar daerah. Dari luar negeri malah. Ini nanti Bapak akan terbuka di batunya dari mana-mana semuanya. Kan itu bisa kita baca di sini. Itu ya. Jadi nanti supaya Bapak lebih puas, maksud saya, nanti Bapak akan saya ajak nonton, akan saya ajak berkeliling. Jadi Bapaknya tidak usah terburu-buru pulang. Ya nanti kan kita ajak dulu. Kalau sekarang, Pak, belum jam 8 lah nanti baru kawan-kawan datang. Apalagi ini hujan kan. Nanti kita bawalah Bapak seperti tamu biasa lah artinya. Tapi nanti Bapak biar agak lama sedikit nontonnya nanti. Kan nontonnya sekitar 29 menit. Biar kita tonton semuanya, biar Bapak tahu programnya. Program ada kita iktikaf bulanan sekali sebulan. Nah, bisa diterapkan di sana, Pak. Ada berbuka bersama Senin Kamis di sini. Nanti Bapak lihat. Nampak ada somat lah, makan di situ dia makan. Ada somat tuh, Pak, makannya segini tuh, Pak. Sedikit ya. Sikit sekali. Saya selalu mendampinginya. Saya ke MC dulu, Pak. Sebelum saya ditugaskan sini, 6 tahun saya MC. 2010 sampai 2016 saya MC, Pak. MC masjid ini. Merangkap saya membawa tamu. MC saya. Jadi sejak masjid ini berdiri. Jadi saya tahu betul masjid ini, Pak. Sejak peletakan batu pertamanya sampai juara nasional itu, saya masih pengurus di sini. Jadi sikit sudah dia ceramah di sini, ada kamarnya. Dia tidak mau tidur, Pak, di kamar hotel kan dekat. Tidak mau di situ. Kalau ustaz-ustaz lain itu tidak mau di sini, dia mau ke hotel. Kalau Ustaz Abdul Somad enggak. Padahal kamarnya di sini itu, Pak, sama dengan kamar di hotel tuh. Apalagi kalau kamar ruang ketua umum tuh, Pak. Bupati terdahulu tuh setengah hari dia di kantor, setengah hari di sini. Lengkap fasilitas, Pak. Ada meja makannya yang pakai berputar itu. Nanti kita bisa ngintip-ngintip dari luar, nanti saking mewahnya ruangannya. Iya, sama dengan hotel berbintang, Pak. Kalau kamar mandinya sama lah dengan di hotel tuh, Pak.
kita mandi pakai apa bak begini tuh, apa namanya saya enggak tahu tuh. Itu pakai itu memang luar biasa Pak konsepnya. Dia dulu somat di sini. Dia di sini karena dia mau itikaf. Saya lah mendampinginya Pak, saya ajak dia makan, saya dampingi dia. Habis itu saya pulang dan nanti ada yang mengawal dia di sini. Ada kita punya Satpol PP. Nanti Bapak bisa lihat nih di belakang tuh ada Satpol PP yang mengawasinya. Karena ini pemerintah kan. Setiap sudut Pak, sudut jalan ini dikawal di Satpol PP. Jadi aman masjid ini Pak untuk beribadah. Sedikit Pak. Jumlah imamnya berapa Pak? Masih digaji tetap? Iya, imam kita Pak 2 orang, Haji Ashar Dharma SE dengan Haji Indra Gunawan STHI. Itu. Memang lulusan dari Saudi ya? Enggak Pak, mereka kalau Haji Indra Gunawan dia kalau enggak salah kuliahnya di Padang Pak. Padang. Cuma dia ini kan Kori internasional. Yang juara, Kori internasional Pak. Semua yang 2 orang tadi, Kori internasional juara dunia. Enak sekali soalnya. Iya, juara dunia itu Pak. Juara dunia. Dan mereka digaji 15 juta. Satu orang. Di masjid kita ini. Iya. 1 bulan Pak. 1 bulan 15 juta satu orang. Dan dari kami, dari bagian Kesra yang yang bayarkannya. Dan dia juga mengajar ngaji antara maghrib dan isya, mengajar seni. Itulah gajinya dari situ. Dan dia diangkat jadi PNS. Golongan 3 orang itu Pak. Di samping gaji. Samping gajinya. Dia angkat jadi PNS. Dulu bukan PNS dia, tapi pas dia masuk di sini digaji dan diangkat jadi PNS, pegawai negeri. Haji Ashar Dharma itu dulu kerja di PTP 5 dia dulu. Ditarik di sini dia mau apa? Mau enggak? Itu bupati yang minta dulu, mau enggak kerja di sini, diangkat jadi PNS. Mau katanya. Langsung bupati yang nguruskan ke Jakarta sana. Begitulah Pak komitmennya. Jadi kita ini tidak tanggung-tanggung Pak untuk jadi imam di sini. Untuk Bilalnya juga Kori provinsi Pak. Yang juara-juara ke provinsi. Bapak tengok tuh yang pakai tarhim, suaranya bagus. Memang 3 orang Pak. Kita punya 3 orang. Itu berapa 1 bulan? Itu 3,5 juta Pak. 3,5 juta. Dan mereka dikerjakan pula ke dinas-dinas. Dapat pula 1,5, berarti 5 juta penghasilan mereka. Dikasih rumah dinas Pak. Kasih rumah dinas. Imamnya kasih rumah dinas, Bilalnya dikasih rumah dinas. Berarti keluarganya dibawa ke sini ya? Iya. Supaya Dia orang sini asli. Dia orang sini asli. Dia dikerjakan ke dinas-dinas, dihonorkan. Kemudian dia juga diapakan, dikaji dari sini. Jadi dia tidak memikirkan masalah pendapatannya. Yang dipikirkannya ke masjid, ke rumah, itu aja. Jadi masjid kita ini artinya ya terurus lah. Betul-betul terurus. Tidak ada Bilal yang tidak ada. Utamanya di sini. Itulah. Ada yang lain Pak? Ya, penjelasan Pak tadi sudah dapat kami terima. Karena seseorang itu dapat dipekerjakan biasanya memang ada insentif. Kalau tidak ada insentif biasanya tanggung jawabnya pun tidak penuh. Iya. Jadi misalnya satu unit ruang di luar misalnya kan ada petugas CS-nya gitu Pak. Kalau boleh tahu berapa kira-kira Pak CS bagian luar saya honor per bulan? Kami semua sama Pak. Sama. Mau CS, mau apa, macam anggota saya kan 6 orang, sama gajinya karena sama gajinya Pak. Kalau kami sini 1,5 juta. UMR di sini kan? 1,5 Pak setiap bulan. Jadi sama. Kalau yang baik yang dari DLH, dari CK maupun yang dari sekretariat kantor bupati, tetap sama gajinya Pak. 1,5 sebulan. Jadi mereka tuh memang betul-betul serius dan mereka kan bisa mencari tambahan di luar kalau CS ini Pak. Kan dia mereka setengah hari kerja, setengah hari mereka bisa keluar. Bisa dia cari tambahan. Dan mereka kadang-kadang bahkan ada di sini Pak suami istri kerja di sini. Kan udah 3 juta dapatnya sebulan, cukup lah. Untuk hidup. Ibadah dapat. Sama UNP ya? Iya. UNP gitu juga. Iya. Jadi begitu tekniknya Pak.
Jadi mereka betul-betul serius bekerja. Tapi dananya bukan dari Pemda gini Pak ya. Kalau CSS ini Dari Pemda semua, Pak. Dari Pemda semua. Itu makanya Kan digaji mereka kan di SK kan, Pak. Dan untuk mendapatkan pekerjaan sini tidak sembarang orang, Pak. Tidak gampang. Kalau tidak ada memo dari Bupati, tak bisa. Oh, tidak bisa. Pengurus di sini tidak mikir kayak kita lah. Kita kan memikirkan untuk operasional, untuk pembangunan. Iya. Kan, ya. Jadi ini impak kita ini, Pak, khusus untuk operasional masjid ini. Macam impak yang di luar ini kan sekali sebulan kami buka, kadang 50 juta, kadang 75 juta kan, kadang ratusan juta. bayar lampu. Jadi kita ini ya untuk lampu kita kan ratusan juta nih Pak. Iya. AC ini kalau AC ini Pak, kalau kita hidupkan semua ini menggigil kita dalam Pak. Iya, kalau kita hidupkan semua kan. Nah, tapi ini tak kita hidupkan. Udah hidup aja udah dingin. Ada, ya itulah makanya Pak. Nanti kami mau lihat juga Pak sound sistemnya Pak. Bagus. Enak sekali. Oh, sistemnya boleh. Nanti saya ajak Bapak. Ini Pak memang luar biasa, ini hampir 1M, entah 1M, entah 2M. Dan Bapak ini luar biasanya gini Pak. Mungkin Bapak kalau pergi ke masjid lain Bapak nampak speakernya kan? Iya, ini tak nampak. Ya, nampak. Setiap Pak, setiap tiang Pak. Setiap tiang. Nanti saya tunjukkan Pak, setiap tiang itu Ada sound system ada. di Tapi dalam. kan tidak nampak. Tak nampak. Suaranya memang bagus. Suaranya bagus. Ah, Enak, lembut. begitulah karena dia Pak Ahmad ini contoh yang di Mekah dia. Iya, Mekah. Dulu itu kalau zaman dia tuh speaker kecil itu, yang itu kan ada kecil satu dia. itu saya untuk monitor. Monitor. Tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh dulu. Sebenarnya tidak boleh. Kita tidak boleh nampak kan. Kalau adalah dia nih masih dia menjabat disuruhnya buang tuh. Tapi karena yang ngaji ini kan dia ingin dengar suara dia langsung. Nanti monitor dia kan. Nah, masih diperbolehkan. Sebenarnya tempat Bapak tidak ada. Mana ada speaker. Kalau pergi Bapak ke Islamic Center Bangkinang, ada Bapak setiap tiang pula speakernya. Risau hati kita melihatnya. Speakernya adalah talinya. Ini tali mana ada Bapak nampak tali-tali? Dalam tiang semua di bawah ini. Ini tempat nyoting itu Pak, ada talinya di sini dia. Tempat apa? Iya, untuk apa TV-nya. Ini entah dari mana kita tidak tahu deh. Yang di Bangkinang mungkin mestinya sebesar ini juga ya. Hampir Kurang. ya, kurang dikit ya. Oh, ya lebih besar ini Pak. besar ini. Lebih besar ini. Masjid Bapak boleh aja mamanya studi banding masjid-masjid lain. Nah, ya malah. Ini memang sangat luar biasa Pak. Ada orang mana speaker ini suaranya entah ampun lantang bagusnya kan. Nanti saya ajak juga Rasa Bapak. kita sholat di Madinah di Iya. Mekah ya. Ya luar biasa. Kalau wirelessnya ini Pak, wirelessnya ini ya 200 meter sanggup dia. Memukul beduk pakai itu kan, tertangkap masih tertangkap dia. Nah, itulah saking apanya. Itu tidak tanggung-tanggung belinya. Itu rekaman atau dipukul benar? Oh, pukul langsung tuh Pak. Tidak ada kita rekaman Pak. Sedangkan ngaji tarhimnya assalatu wassalamu alaihi, langsung kita langsung. Satu-satunya masjid yang langsung ngajinya apanya di sinilah Pak. Kalau tempat lain kan kaset dibunyikan. Kalau kita tidak boleh Pak. Tidak boleh. Orang tuh 10 menit mengaji, 5 menit tarhim. Jadi 15 menit lah orang tuh Pak. 10 menit ngaji. Kan itu tempat ngajinya. Subuh tadi siapa tengok tuh kan? Iya. Itulah. Maghrib kemarin juga. Maghrib gitu juga. juga. Nah, itulah dia Pak. Memang kita seperti itu. Orang itu pun aman beribadah, dapat uang, dapat nyaman. Kalau soundnya Dan dia orang sini asli itu Pak, bukan orang luar. Orang sini tinggalnya di sini ini. Nah, jadi bagi yang udah punya uang, bikin rumah sendiri dia, tidak mau dia rumah dinas ada. Ketiga-tigaan itu sekarang tidak mau dia rumah dinas karena udah buat rumah sendiri. Udah salut dia. Yang suami istri kerja kan, udah bisa dia bangun rumah. Itulah, alhamdulillah lah. Kalau kita yakin ya dengan pekerjaan kita, insya Allah kalau rezeki itu nyusul aja. Kalau anak-anak pendidikan pesantren itu. Ini Pak, kita punya masjid ini ada pendukungnya. Nanti Bapak bisa lihat juga di profil. Ada mulai dari TK-nya Pak. TK-nya, SD-nya yang nggak ada. TK-nya ada, SMP-nya ada. SMP Tapis ini luar biasa nih Pak. Udah banyak sekali SMP Tapis kita ini Pak. Kori nasional. Juara 1 di Padang kemarin yang 20 juz di sini tuh. Bayu Ebisono. Utusan Riau nih Pak. Kalau di Riau ini yang ditakuti Pak. SMP Tapis ini. Kita kalau MTQ kita juara umum Pak. Coba Bapak nanti tengok pialanya.
ditakuti ini kalau cabang tahfiz. Entah, Bapak tengoklah anak-anak ini jam 3 udah bangun dia. Sholat tahajud, dan mereka Senin Kamis puasa. Mereka menghafal. Nanti zuhur tengok apa? Setoran nanti, setor ayatnya ke gurunya. Habis sholat zuhur. Ada SMP tahfiz, ada MA tahfiznya. MA-nya, tingkat SMA-nya. Kemudian ada perguruan tingginya. Ada perguruan tingginya sini, Pak. Dah 2 kali menamatkan. Perguruan tinggi Al-Quran, Institut Sains Al-Quran. Nanti Bapak bisa tengok juga dari atas menara. Statusnya negeri atau masih swasta, Pak. swasta ya? Masih swasta. Nah, itulah faktor pendukung di bidang pendidikan. Makanya kita ini juara nasional, lengkap fasilitas kita. Pendidikannya juga ada. Jadi kita bukan hanya untuk beribadah masjid ini, dan kita punya bisnis. Ada menara itu kan untuk income-nya ke masjid juga. Ada kita punya gerai. Dulu kan kita punya swalayan, Pak, tapi karena di ruang di bawah. Ini di bawahnya masih ada ruangan, Pak. Ada tempat apanya namanya ini? Tempat olahraganya. Di bawah sana. Iya, apanya? Di bawah sana. Ada kantinnya juga, tapi karena sekarang ini ya biaya perawatan nggak ada, jadi AC di sana bermasalah, nggak bisa hidup. Bakalan nggak bisa hidup, nggak bisa kita ke bawah. Dulu memang dingin, hidup semua AC-nya kan. Untuk biaya operasional AC-nya sungguh besar juga, jadi belum diperbaiki lagi. Mau banyak ruangan-ruangannya sana, Pak. Luar biasa memang masjid ini. Ada tempat apa namanya bimbingan pranikah di bawah sana. Di bawah apa ini apa? Di dekat menara itu ada jalan turun ke bawah. Biasanya tamu saya bawa situ, Pak, bisa keluar di sana. Bawah tanah. Ya, bawah tanah. Memang luar biasa, Pak. Luar biasa. Masjid ini banyak apa? Tapi untuk mana yang bisa saya tengokkan Bapak nanti. Cukup? Inilah, Pak, sepintas masalah sejarah masjid ini, dan nanti supaya lebih puasnya Bapak saya ajak keliling. Jadi, Dah? informasinya memang menarik bagi kami, Pak Ustaz. Iya, insyaAllah. Mudah-mudahan kami bisa juga mengambil inti-intinya yang bisa kami manfaatkan sesuai pula dengan kondisi kami kan. Iya. Karena kami maklum masjidnya masih kecil, Iya. memang seadanya. Nanti Bapak boleh juga nanti membawa jemaah masjidnya untuk berkunjung ke sini. Umpamanya mengajak aja. Kalau sekarang kan Bapak pengurusnya aja. Mungkin di lain kesempatan bisa ngajak. Ada sudah di Oh. Pegang arsip aja lah. Iya, boleh. Nanti ini kami pegang, kami arsipkan. Iya. Jadi Pengurus. iya, jadi boleh nanti Bapak bawa jemaah lebih banyak. Mau nginap sini kita inapkan. Berapapun kita siap menyambutnya kan gitu. Dan nanti kita ajak juga keliling biar mereka lebih tahu bagaimana dan apa rahasianya kita bisa mencapai juara nasional itu. Nantilah. Jadi insya Allah nanti saya tengokkan dengan Bapak rahasianya. Barangkali demikian, Pak, silaturahmi kita pagi ini. Kata Nabi, man ahabba ayyub satulahu ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan Allah umurnya dan dimurahkan oleh Allah rezekinya, falyasil rahimah, maka selalulah bersilaturahmi. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dari pengurus Masjid Baitus Salam, Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Dan mudah-mudahan Bapak nanti bisa bercerita di sana dan bisa jemaah yang di sana. Ini ada juga kan? 4-5 tiang ini lah, Pak. 5 tiang ini. Kemudian yang kalau ini nampaknya kan ini dia. Kalau yang ini. Dulu itu pun kami cat putih, Pak, dulu supaya jangan nampak orang. Kan enggak tahu. Box sekalian ya. Hah? Jadi box speaker kan? Iya. Itulah dia. Hah? Itu. Kayu. Kita enggak tahu entah apa bahan ini, Pak. Logam ya. Itulah dia, Pak. Jadi memang aneh memang, Pak, masjid ini. Kan tidak ada nampak speakernya. Tali-tali pun tidak ada. Tuh. Ayo, Pak, kita ke ruang ini, Pak. Lewat sini. Yang di belakang tutup lagi, Pak, ya? Ya. Kalau sistemnya tuh enak, orang sholat pun senang. Iya. Memang dulu apanya di sini ya, muncul di sini. Ini dia, Pak, ruang VIP itu, Pak, yang saya katakan tadi. Ini ruang ketua umumnya, Pak.
terkunci Pak. Ruang Pak Sekdanya. Jadi sangat-sangat mewah sekali. Boleh Bapak ngintip-ngintip dari luar? Betul ya Pak ya. Iya, lengkap semua Pak. Ada tempat makannya. Ini ruang VIP. Nah, jadi ini Pak, ruang VIP, ruang Ketua Umum Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu. Ya, sungguh memang sangat mewah sekali. Jadi kalau ada tamu istimewa Pak, masuknya dari sini Pak. Tamu istimewa kita. Bisa mobil ke sini ya. Iya, bisa mobil di sini. Kita bisa berfoto di sini Pak kalau Bapak. Ini dah Pak, piala kita juara 1. Iya. Ini ruang stafnya Pak. Ada ruang stafnya juga kan. Kami rapat stafnya sini Pak. Ini ruang sekretariatnya. Ruang sekretariatnya. Kantor gubernurnya belum tentu kayak ini bukan sini Pak. Di atas masih banyak ruangan yang mewah-mewah Pak. Jadi di sini Pak, mungkin karena petugasnya belum datang, kita ini punya radio. Ya punya TV Pak, ini kan mic TV, ada ya, ini kita punya radio, ini ditayangkan tiap kali Pak. Jadi sholat 5 waktu itu langsung tuh Pak, langsung, langsung di TV juga di apa juga. Itulah kegiatan-kegiatan kita di sini. Ruang radio sama TV. Iya, ini apanya? Ini tapi petugasnya kan belum datang, ruang apanya. Di dalam ini Pak, ruang sound sistemnya juga di dalam. Dalam ini Pak. Jadi artinya orang tua aja bisa masuk. Tapi kalau orang tua sudah ada, kita bisa lihat. Jadi kebetulan orang tua kan sedang istirahat. Jadi itu. Lihat sound sistemnya. Iya, Pak. Bisa Pak kita lihat di ruangan ini aja, ya. Di ruang rapatnya, kan? Iya. Kita juga dipantau oleh CCTV, Pak. Kita punya CCTV. Jadi apa nampaknya jemaah yang berkunjung, apa kan? Inilah. Jadi dipantau juga oleh CCTV. Jadi masjid kita punya CCTV juga. Jadi ini alhamdulillah Pak kan, walaupun memang tidak ada, cuma kan insya Allah alhamdulillah. Ya, ini baik Bapak sekalian, kita saat ini berada di ruang sekretariat, di ruang-ruang staf ini. Mereka sampai dari Senin sampai Jumat berkantornya dari sini Pak. Kemudian ini ada ruang rapat staf, mungkin ada informasi-informasi yang disampaikan pimpinan. Ini ada ruang rapat staf, ruang kecilnya. Dan di atas juga ada Pak ruang besarnya, dan di bawah ada aulanya yang lebih besar lagi, bisa menampung 3.000 orang. Jadi inilah Pak Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu ini. Jadi kalau misalnya umum ingin menggunakan fasilitas, diperbolehkan? Nah, kalau yang di aula convention hall boleh. Ya, kita bolehkan. Nah, kalau pesta tidak kita bolehkan Pak, karena begini. Dulu memang ada wacana kita kalau untuk pesta dibolehkan. Cuma yang terpikir sama kita begini Pak. Kalaulah dibuat pesta, pesta ini kan sifatnya umum. Nanti ada orang non muslim yang datang, pakai rok pendek, pakai baju begini, dan dia kan orangnya kotor. Nggak mungkin lah masuk ke aula itu. Sedangkan aula ini aulanya bersih, ini masjid suci. Masuknya aja kita tak boleh pakai sandal. Harus tinggalkan sandal di luar kan. Di luar sana menempuh jalan keramiknya itu di gang-gang itu aja kita tak boleh lagi pakai sandal. Karena ini kan daerah suci. Jadi itu Pak. Jadi akhirnya nggak jadi. Jadi kita gunakan aja untuk rapat masyarakat. Kemudian kita gunakan untuk rapat-rapat pemerintahan di sini. Ada acara-acara pelantikan bupatinya di sini tuh Pak. Debat bupatinya kemarin di situ, di bawah itu.
Jadi kita gunakan fasilitas untuk itu. Kemudian kalau ada yang akad nikah di ruang sholat utama tadi, prosesi akad nikahnya, untuk akadnya aja. Orang banyak memilih Pak mengambil momen-momen yang penting itu. Mereka mengambil momen yang penting itu di masjid ini akad nikahnya. Habis akad nikah mereka pesta di rumahnya lagi. Itu Pak. Jadi alhamdulillah memang masjid kita ini memang kita gunakan juga, kita berikan untuk masyarakat juga Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak, kita ke ruangan yang lain. Oh Pak, Pak, lebih lunak lagi yang di atas. Di atas. Karena jarang dipijak. Jarang dipijak. Lebih empuk lagi. Dulu Pak tamu di sini kami nak kan di atas ini. Di atas. Cuma dulu banyak kejadian Pak, datang nyusup orang dari luar. Jadi banyak yang hilang HP-nya. Bos. Kita tengok dari luarnya aja Pak, ruang solatnya dari atas. Cuma sebenarnya itulah kuncinya nggak ada pula. Ini lebih empuk lagi nih Pak. Di ruang solat lantai 2. Ini nampak, dari segi nampaknya aja Pak, sudah nampak kita lebih empuk lagi kan? Iya. Boleh Bapak pijak ini hanya di luar nih ya. Di dalam ini lebih empuk lagi Pak. Ya terkunci Pak, kita kalau tidak dikunci nih. Saya kunci yang ini nggak punya Pak. Yang ini saya nggak punya. Kalau ini saya punya. Ruang sholat lantai 2 nih. Ini ruang sholat berapa ya? Lantai 2. Ya lantai 2 tadi. Lantai 2 tadi ya. Jadi Bisa apa? masukin dari sana ke sini. Ya bisa dari tangga sana bisa. Tangga sana. Jadi empat tangga nih Pak. Di sini juga. Di sebelah sana ada juga. Adalah dia ruangannya. Biasanya tamu saya bawa juga ke sini Pak. Tapi karena kunci ininya tidak ada sama saya. Dulu ininya nggak dikunci. Yang ini ada. Ruang sholat itu tulisannya Ya. Ustaz. Iya, ruang sholat. Tulisannya sholat. Inilah Pak, masih banyak ruangan di sini. Tapi ini kan dulu kita pakai. Sekarang karena AC-nya Pak. Jadi AC inilah kalau nggak pakai AC kita tidak sanggup. Ada ruang setariatnya, ruang kepalanya, ruang pertemuan kecil, ruang teater, ruang rapat. Oh, sini nih ya. Iya, di sini Pak ruangannya. Sekarang kami gunakan untuk berkantor bagian Kesra sekarang nih Pak. Kami sini kantornya. Oh, di sini kantor. Iya, Kesra ini. Kesra kantor bupati kami sini kantor sekarang. Bukan di kantor bupatinya. Bukan kantor bupati, karena kita lebih kayak pengurus masjid kan. Banyak ke masjid. Jadi kita ngurus. Berarti salah satu seksi. Hah? Salah satu seksi. Iya, bidang Kesra aja. Bidang Kesra aja. 18 orang kami Pak, mulai kabak Kesranya sampai ke seksi-seksinya, sini kami kantor. Oh, tidak ada yang di kantor bupati. Nggak ada. Pertama karena di sana nggak muat lagi kan banyak bidang, maka kami disuruh di sini berkantor karena yang ngurus masjid ini kan Kesra. Iya. Onder penceramahnya, onder khotibnya, segalanya kan, Kesra. Jadi kesejahteraan masjid ini juga termasuklah Kesra lah. Kesra. Ayo Pak, kita ke bawah lagi.